Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu pertama bulan Oktober ini masih diberikan kuat dan sehat. Dan saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, kami bersyukur atas berkat-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu Bapa, dan kami kuat juga karena pertolongan-Mu. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu, dan kami juga hidup sesuai dengan firman-Mu Bapa. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, saya akan bawakan firman yang terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8-11. 1 Petrus pasal 5 ayat 8-11 yang berbunyi demikian. Sadarlah, berjaga-jagalah, karena musuhmu si iblis berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang dapat ia telan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, karena mengetahui bahwa penderitaan yang sama sedang digenapkan di dalam persaudaraanmu di dunia. Dan Elohim segala anugerah yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaan kekalnya di dalam HaMasiah Yesua, kiranya Dia sendiri akan memulihkan, meneguhkan, menguatkan, mengukuhkan kamu setelah sedikit menderita. Bagi Dialah kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita perhatikan di sini bahwa musuh kita itu, si iblis itu, seperti singa yang mengaum-ngaum setiap saat. Dia mempengaruhi pikiran, hati, dan semua gerak manusia. Dan kita tahu ini akhir zaman, bahkan bukan akhir zaman lagi, akhirnya akhir zaman. Iblis sadar betul dia akan segera dimasukkan ke dalam api neraka, maka dia mencari kawan sebanyak-banyaknya supaya sama-sama masuk neraka. Maka untuk itu kita harus sadar bahwa memang iblis itu pekerjaannya selalu mencari-cari masalah. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 9 yang berbeda demikian. Dan naga besar itu dilemparkan keluar, yaitu si ular tua yang disebut si iblis dan Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dia telah dilemparkan ke bumi, dan para malaikatnya telah dilemparkan bersama dia. Kita lihat di sini iblis targetnya adalah manusia, bukan binatang, bukan yaitu hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan, tetapi targetnya adalah manusia. Tema hari ini adalah perang melawan iblis. Sekali lagi, perang melawan iblis. Kalau bicara perang, biasanya orang selalu berbicara tentang senjata. Senjata apa yang dipakai? Ya mungkin negara A melawan negara B, mana lebih kuat senjatanya. Begitu juga kita melawan perang dengan pekerjaan iblis itu, harus tahu senjatanya, apa yang bisa melawan iblis itu supaya kita menang, maka kita harus punya senjata. Nah, senjata yang paling ampuh untuk melawan iblis itu adalah kita harus betul-betul tinggal di dalam Yesua HaMasiah. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Ya, karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tahu Yesua itu dia adalah firman yang berubah menjadi manusia. Dia adalah Roh Kudus yang berubah menjadi manusia. Jadi kalau engkau ingin menang melawan pekerjaan iblis itu, musuh-musuh iblis itu, engkau harus yakin bahwa dirimu milik daripada Yesua HaMasiah itu.
Engkau harus yakin bahwa Roh Kudus mengurapi hidupmu setiap saat. Itulah yang senjata yang paling ampuh untuk melawan semua pekerjaan iblis. Dan setiap hari, setiap detik, setiap menit, dia mempengaruhi pikiran hatimu, dimanapun engkau berada, siapapun. Iblis itu tidak pilih-pilih orang, bahkan orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, ya, pengetahuan yang hebat, justru itu targetnya bagaimana dipakai orang-orang seperti itu menghancurkan orang-orang lemah. Tapi hari ini saya akan jelaskan senjata apa yang ampuh untuk melawan iblis. Yang pertama-tama, senjata untuk melawan iblis adalah kita mengutamakan firman Yahweh. Satu saat ketika iblis dicobai, ubah batu ini menjadi roti, maka Tuhan Yesus menjelaskan manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman Yahweh. Itu dalam Matius pasal 4 ayat 3-4. Saudara, supaya engkau menang melawan iblis, bangun pagi, engkau jangan kerjakan untuk cari makan roti dulu, kebutuhan secara jasmani, tetapi engkau harus memberi makanan rohani dulu di dalam dirimu, yaitu membaca dan merenungkan firman Yahweh. Yang kedua, senjata yang paling ampuh melawan iblis itu persekutuan erat dengan Yahweh itu. Persekutuan yang erat dengan Yahweh itu melalui doa. Di dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, ya masih subuh, Tuhan Yesus datang ke atas bukit, dia berdoa di sana. Yesus saja berdoa, mengutamakan persekutuan dengan Bapaknya, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Jadi senjatamu melawan iblis itu utamakan firman Yahweh. Yang kedua, berdoa. Orang yang selalu mengutamakan firman Yahweh, tekun berdoa, dia pasti menang melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Yang ketiga, bagaimana senjata kita untuk melawan si iblis itu? Senjata yang ketiga adalah mengasihi musuh-musuh kita dan memberi mereka makan dan minum. Di dalam Amsal pasal 25 ayat 21 dikatakan, jika saudaramu lapar, berilah dia makan dan minum. Kita ingat ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, dia berkata, Bapa, ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika juga Stefanus dirajam pakai batu di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 59-90, dia berdoa, Bapa, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kita lihat di sini, orang yang selalu memberkati musuh-musuhnya, itu nggak bisa diganggu-gugat oleh iblis. Sekali lagi, orang yang selalu mengasihi musuh-musuhnya tidak bisa diganggu-gugat oleh iblis. Dan orang yang bisa mengasihi musuhnya itu pasti berkenan kepada Yahweh, itu dijamin masuk ke dalam kerajaan surga. Target iblis buat kita adalah kita benci kepada orang, benci kepada setiap keadaan. Tapi kita belajar, firman Yahweh mengatakan mengasihi musuh kita dan memberi makan dan minum. Senjata yang keempat adalah kita harus berkata jujur. Matius pasal 5 ayat yang ke-37, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, lain daripada itu berasal daripada si jahat. Iblis itu adalah bapak dari pendusta. Jadi orang yang selalu jujur di dalam hidupnya, iblis nggak bisa berbuat apa-apa. Kalah iblisnya jika engkau selalu berkata jujur, engkau bertindak jujur. Di dalam setiap kehidupanmu engkau berlaku jujur. Engkau tidak berneko-neko dengan pekerjaan iblis. Maka iblis pasti kalah dari kehidupanmu. Bukan pakai senjata meriam tadi engkau melawan iblis, tapi engkau bertindak jujur.
kejujuran itu paling dibenci oleh iblis. Orang yang selalu jujur itu musuh daripada iblis, dan dia tidak bisa mengalahkan orang yang jujur. Makanya kita perhatikan, kalau orang-orang jujur itu selalu banyak musuhnya. Karena apa? Karena kebanyakan orang berbuat licik, ya, berbuat curang. Jadi orang yang suka curang, licik itu pekerjaan iblis. Orang yang jujur itu pekerjaan Roh Kudus. Maka kalau engkau ingin menang dari semua pekerjaan iblis, lawanlah semua kehidupan ini dengan kejujuran. Yang kelima, apa senjata kita untuk melawan pekerjaan iblis? Selalu mengucap syukur apapun keadaan yang engkau alami. Itu seperti yang dialami oleh Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22, di mana Ayub ini orang saleh jujur, dan dia dalam satu hari mengalami hilang harta, hilang 10 anak. Tapi Ayub berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh mengambil, terpujilah nama Yahweh. Ayub ini mengucap syukur di dalam segala keadaan apapun. Zaman sekarang ini orang bukan banyak mengucap syukur, tapi banyak mengeluh, banyak ngomel, banyak bersungut-sungut. Itu iblis senang. Orang yang suka bersungut-sungut itu rekan kerja daripada iblis. Orang yang suka mengucap syukur itu musuh daripada iblis. Iblis tidak bisa mengalahkan orang yang biasa mengucap syukur dengan segala keadaan. Kita lihat buktinya Ayub, setelah dia mengucap syukur dalam segala keadaan, maka Yahweh gantikan 2 kali lipat berkatnya, dan anaknya 10 diganti kembali. Nah, yang berikutnya saudaraku, apa senjata yang harus kita lakukan untuk melawan pekerjaan iblis itu? Adalah engkau harus pakaianmu keadilan, ikat pinggangmu kebenaran, dan jalanmu adalah yaitu memberitakan Injil, yaitu damai sejahtera. Jadi supaya engkau menang di dalam hidupmu melawan segala tipu muslihat daripada iblis itu, engkau harus berpakaian keadilan, ya. Seperti termasuk kejujuran tadi, berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sekarang banyak orang pakaiannya kepura-puraan. Pura-pura kaya tapi miskin. Ada orang pura-pura miskin tapi kaya. Itu namanya bukan pakaian keadilan. Kalau memang engkau orang kaya, katakan kaya. Kalau engkau miskin, katakan miskin. Itu namanya engkau berpakaian dalam keadilan, mengatakan apa adanya. Dan berikat pinggangkan kebenaran. Kita tahu di dalam kita berpakaian ada ikat pinggang. Supaya apa? Kita melangkah dengan baik. Kalau engkau melangkah dengan kebenaran sesuai dengan firman Yahweh, kemanapun engkau pergi pasti menang. Karena apa? Itu iblis tidak bisa berbuat apa-apa yang selalu melangkah di dalam kebenaran. Selalu melangkah dengan memberitakan Injil. Patokan atau dasar dari langkahmu kemanapun engkau melangkah, selalu langkah sesuai dengan firman Yahweh itu. Selalu memberitakan kabar baik, bukan memberitakan kabar buruk. Oleh karena itu, belajarlah engkau berpakaian, yaitu keadilan, ikat pinggang kebenaran, yaitu jalanmu adalah memberitakan Injil. Yang terakhir, yang ketujuh, senjatamu adalah iman yang teguh. Tuhan Yesus katakan, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau berkata kepada gunung ini pindah ke laut, maka pindah. Jadi situasi akhir zaman ini, jangan lihat keadaan, tapi imanmu yang berbicara, bukan engkau melihat keadaan. Jika engkau memiliki iman yang teguh, iblis paling sulit mengalahkan engkau, dan engkau pasti menang melawan segala tipu muslihat daripada iblis itu. Iblis menaruh keraguan-raguan, kebimbangan, kegelisahan, ketidakyakinan di dalam diri manusia. Tapi jika engkau memiliki iman yang teguh, maka engkau menang hari ini dan seterusnya.
Mari kita mulai perang melawan segala pekerjaan iblis itu. Karena kita tahu kita sudah diberikan otoritas daripada Tuhan Yesus itu. Dia memberikan otoritas kepada kita menginjak ular dan kalajengking, itu bicara tentang pekerjaan iblis. Maka engkau harus yakin bahwa kuasa itu sudah engkau miliki. Maka praktekkan sekarang sehingga engkau menang. Apapun persoalan hidupmu, jangan takut. Yahweh membela engkau. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah, dalam nama Yesus HaMasyiah kami bersyukur. Kami percaya sekalipun kami berada di dunia yang penuh dengan intrik daripada iblis, intimidasi, pekerjaan iblis yang mencoba membuat kami kalah, lemah, tidak punya pengharapan, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah ada dalam diri kami punya Roh Kudus, kami memiliki iman, kami akan belajar mengasihi musuh kami belajar mengucap syukur dengan segala keadaan, kami belajar, oh Tuhan, memberkati siapapun yang merugikan kami belajar hidup sesuai dengan firman-Mu, kami belajar hidup bersekutu dengan Engkau di dalam hidup kami percaya Bapa, apapun siasat iblis yang mencoba mengganggu kami setiap saat, kami pasti menang karena kami ada di dalam Tuhan Yesus dan Yesus ada dalam kami. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, supaya tetap berkemenangan melawan segala tipu muslihat daripada si iblis. Dan di dalam usaha pekerjaan mereka berkati juga bangsa dan negara kami. Berkati juga hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Yahweh berkati.